latihan. Tentukan semua solusi mending dari itulah. Kalau begini mana? Ctrl X. Oke, dicoba dulu. Ya, mungkin kalau kita ngelihat sepintas, kita cenderung untuk meninjau kasus agar si nilai mutlaknya bisa kita buka. Ya. Nah, tapi masalahnya kalau kita ingin membuka satu persatu, kita perlu meninjau terlalu banyak kasus. Ini ada 2020 buah nilai mutlak. Ya, kalau kita tinjau kasus kecil-kecil, nggak jalan. Ya. Oke, kita coba. Kita lihat yang sebelah kanan. Ya. Tulis ulang soal menjadi yang sebelah kanannya bisa difaktorkan jadi apa? X plus 1 dikali X plus 2020. Ya. Jika nah ini apa? X tambah 1 kali X tambah 2020 itu kalau kita secara visual ya, sketsanya gini, kan parabola yang terbuka ke atas dan dia memotong min 1, min 2020 dan min 1. Jadi gambarnya mungkin artinya di antara min 2020 dan min 1 si nilai X tambah 1 dikali X tambah 2020 ini bernilai negatif. Jadi kita bilang bahwa kalau X-nya terletak di antara min 2020 dan min 1, maka ruas kirinya negatif. Oke. Sedangkan ruas kanannya karena nilai mutlak itu nggak pernah negatif, kembali ruas kanan yang negatif. Karena nilai mutlak selalu non-negatif, berarti si ruas kirinya selalu lebih besar sama dengan 0. Jadi ruas kirinya non-negatif. Akibatnya apa? Kalau ruas kirinya non-negatif, ruas kanannya positif, ya mereka nggak akan sama. Karena mereka nggak akan sama, artinya
si persamaan ini tidak punya solusi untuk X di antara min 2020 dan min 1. Jadi, bintang tidak punya solusi untuk X, atau tidak punya solusi dengan X-nya antara yang kasus 2, kasus 3-nya, ya karena tadi kita sudah membagi di antara min 2020 dan min 1, masuk akal kalau kita ingin melihat apa yang terjadi di kanannya min 1 dan di sebelah kirinya min 2020. Ya. Jika X lebih besar sama dengan min 1, maka X tambah 1 lebih besar sama dengan 0, dan akibatnya X tambah 2, X tambah apapun, X tambah 2 sampai X tambah 2020 menjadi positif. Nah, kalau karena masing-masingnya positif, berarti kita tahu si nilai mutlaknya jadi apa. Akibatnya, si bintang menjadi X tambah 1, tambah X tambah 2, X tambah 2020 sama dengan X kuadrat ditambah Nah, bisa disederhanakan yang kirinya jadi ini ada sebanyak 2020 suku, berarti 2020 X ditambah penjumlahan dari 1 sampai 2020. Berarti setengah kali 2020 kali 2021. Sama dengan X kuadrat tambah 2021 X ditambah 2020. Ya, kita pindah ruaskan. Jadinya X kuadrat ditambah X ditambah 2020, dua-duanya mengandung 2020, satu dikurang setengah kali 2021 sama dengan 0. Ya, solusinya rada jelek. Ini bisa kita apa? Ini berapa sih? X kuadrat ditambah X. Mungkin ini jadi 1010 aja. 2 dikurang 2021, jadinya minus 2019. X tambah setengah kuadrat sama dengan 1/4 ditambah. Nah, berarti si X tambah setengahnya sama dengan plus minus, ya apapun angka yang jelek ini, X-nya sama dengan min setengah tambah kurang akar 1/4. Nah, tapi tadi ingat bahwa yang kita cari adalah X-nya yang lebih besar sama dengan
min 1. Ya, jadi karena X lebih besar min 1, maka X-nya sama dengan min setengah. Ini kalau min setengah dikurangkan negatif. Negatifnya besar, ya. Dia akan lebih kiri dari min 1. Kasus yang satunya lagi serupa. Ya. Berikutnya adalah jika X lebih kecil sama dengan minus 2020. Ya. Maka X min X tambah 2020 lebih kecil sama dengan 0. Ya. Akibatnya kalau X tambah 2020 saja lebih kecil sama dengan 0, akibatnya X tambah 1, X tambah 2, sampai X tambah 2019 akan lebih kecil dari 0. Ya. Nah, kalau nggak yakin, Anda pastikan lagi kenapa demikian. Nah, kalau ini semuanya negatif, akibatnya si persamaan bintang berubah menjadi minus X tambah 1, minus X tambah 2, minus X tambah 2020 sama dengan X kuadrat tambah 2021X tambah 2020. Ya. Kemudian Anda lakukan cara yang serupa, maka Anda dapatkan satu solusi yang lain untuk X-nya lebih kecil sama dengan minus 2020. Ya. Oke. Jadi demikian beberapa contoh bagaimana kita memecah-mecah sebuah persoalan ke dalam beberapa kasus. Ya, mungkin salah satu kesulitannya memang nggak ada yang bilang bahwa dengan membagi kasus ini kita bisa menyelesaikan masalah, atau juga nggak akan ada yang bilang kita harus membagi kasusnya seperti apa. Jadi kita memang perlu mencoba-coba. Ya, kalau kita ketika melihat soal langsung tahu mau ngapain, ya berarti itu apa? Soalnya disebut rutin, ya, artinya kita sudah tahu prosedurnya harus ngapain, langkah pertamanya ngapain, dan selanjutnya. Tapi soal-soal yang berguna, dalam artian bergunanya itu untuk mengasah kemampuan problem solving Anda, mengasah daya juang Anda adalah problem-problem yang tidak rutin. Kalau soal yang nggak rutin, wajar ketika pertama kali melihat soal, Anda nggak tahu mau ngapain. Ya, Anda harus mencoba cara A, ini kayaknya mandek. Coba cara B, coba cara C, dan selanjutnya. Yang nggak ada jaminan juga setelah kita nyoba berbagai cara ini, kita dapat solusinya. Ya, tapi begitulah suatu proses berpikir di dalam bermatematika. Oke, begitu saja. Kita nggak akan terlalu lama. Terima kasih yang sudah ikut menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan.